Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mahasiswaku yang berbahagia, izinkanlah pada hari ini di kanal YouTube saya pribadi berbagi mengenai materi perencanaan pembelajaran. Saudara sekalian, perencanaan pembelajaran sebelum masuk pada perencanaan pembelajaran itu sendiri, kita tahu perencanaan itu memegang peranan penting dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Sungguh perencanaan itu memegang peranan penting karena apa? Ada pepatah yang mengatakan, rencanakan apa yang akan lakukan apa yang sudah direncanakan. Artinya, kehidupan kita ke depan pun itu kadangkala membutuhkan rencana, dan cenderung rencana yang baik itu juga akan menuntun pada kebaikan kita. Apapun kegiatan kita ketika direncanakan itu menjadi mudah. Contoh misalnya kita sebagai sebagai aktivis kampus atau sebagai apapun, misalnya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang besar. Tapi kalau direncanakan dengan baik, termasuk direncanakan orang-orangnya, kemudian waktunya, kemudian strateginya bagaimana, itu sangat mudah dilakukan. Tapi sebaliknya, sekecil-kecilnya kegiatan, kalau kita tidak merencanakan, maka bisa saja kegiatan yang kita lakukan bisa jadi gagal. Kalaupun terlaksana tapi tidak maksimal. Itu karena tidak adanya perencanaan, saudara sekalian. Maka perencanaan memegang penting, termasuk perencanaan dalam mengajar sebagai seorang guru, saudara sekalian. Maka guru yang cakap menyusun rencana, maka pembelajaran menjadi asik. Oh ya, saudara sekalian, tugas seorang guru bukanlah hanya sebagai pengajar, tetapi sebelum mengajar dia harus menjadi sebagai perencana yang baik, perencana yang yang bagus lah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menjadi perencana, pembelajaran tidak maksimal. Maka guru yang cakap menyusun rencana, pembelajaran menjadi asik, karena dia sudah merencanakan apa yang akan dilakukan ketika dia bertatap muka dengan siswa. Nah, saudara sekalian, tugas kita hanya merencanakan. Nah, sedangkan hasil itu adalah dampak kita bertugas. Sehingga saudara sekalian, kalau kita kalau kita menjadi perencana yang baik, tugas kita menjadi baik, tetapi ketika kita merencanakan kok tidak baik, berarti yang penting tugas kita itu sesuai dengan rencana yang baik kita sudah rencanakan. Maka saudara sekalian, perencana dalam kehidupan sehari-hari menjadi penting, termasuk perencana sebagai status menyandang status sebagai guru. Sangat lebih jauh pentingnya, saudara sekalian. Baik, kita mulai dari arti perencanaan dulu, saudara sekalian. Nah, perencanaan itu sendiri, yang disebut dengan perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Ini menurut William, saudara sekalian. Jadi rencana itu menentukan apa saja akan dilakukan. Nah, berarti dalam pikirannya apa yang dia akan lakukan, itulah yang dimakan dengan perencanaan. Ada juga menurut Nana Sujana, yang disebut dengan perencanaan adalah proses yang sistematis, tersistem. Kemudian dalam mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Berarti apa yang akan dilakukan waktu akan datang, kemudian hal itu menjadi hal pengambil keputusan untuk bertindak. Tentu prosesnya secara sistematis, itu menurut Nana itu adalah perencanaan. Tetap proses sistematis, kemudian tindakan yang akan dilakukan di masa akan mendatang. Itu namanya perencanaan. Ada saudara sekalian, ini Notaat Munjo menyampaikan, perencanaan itu adalah proses
persiapan sistematis mengenai kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Ada yang mengatakan seperti itu, saudara sekalian. Nah, maka saudara sekalian, dari pengertian-pengertian, 3 pengertian tersebut bisa kita sederhanakan. Yang disebut perencanaan itu adalah ada sedikitnya ada 3 komponen. Yang pertama adalah perencanaan itu proses yang sistematis, tersistem. Artinya ada bagian-bagian komponen-komponen dalam perencanaan itu. Ada komponen-komponennya, entah komponen apa saja, ya sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Itu saudara sekalian. Yang kedua, ada tindakan atau yang akan dilakukan. Nah, namanya rencana itu seperti itu saudara sekalian. Ada tindakan yang akan dilakukan esok atau yang akan datang. Nah, tetapi jangan lupa saudara sekalian, perencanaan itu tiada lain adalah untuk mencapai hasil atau ada tujuan. Sehingga kalau disatukan, disimpulkan bahwa perencanaan itu proses yang sistematis berupa tindakan atau apa hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil. Itu namanya perencana atau plan. Kalau bahasa Inggrisnya saudara sekalian. Itu pengertian perencanaan. Kemudian saudara sekalian, pentingnya perencanaan. Kenapa kok perencanaan itu memegang peranan penting saudara sekalian? Ini perencanaan. Nah, sekurang-kurangnya ada beberapa hal yang menjadikan perencanaan itu penting. Yang pertama, orang yang sering dan hobi melakukan perencanaan, biasanya orang tersebut pekerjaannya lebih mudah dikerjakan. Lebih mudah kalau mengerjakan. Karena sudah direncanakan dari awal-awal. Beda dengan orang yang kerasa-kerusuh. Itu susah untuk bekerja. Itu yang pertama. Kemudian orang yang punya orang yang berencana biasanya motivasinya tinggi. Motivasi kerjanya tinggi, motivasi berpikirnya tinggi, motivasi sampai cepat pada tujuan itu tinggi. Itu orang yang berencana. Maka perencanaan bukan penting saudara sekalian karena meningkatkan motivasi apa saja. Kemudian yang ketiga, pentingnya perencanaan karena target atau tujuan itu mudah dicapai orang yang berencana. Kenapa? Karena sekalipun lama, tapi dalam kelamaan menunggu ini dia ada hal-hal atau tindakan yang dilakukan sehingga percepatan untuk bisa sampai tujuan dia tidak terasa melakukannya. Kenapa saudara sekalian? Karena dia sudah memiliki perencanaan yang matang sehingga tiba-tiba dia sukses misalnya, sehingga tiba-tiba dia nyampe, sehingga tiba-tiba dia nilainya tinggi misalnya. Itu karena dia itu memiliki perencanaan yang matang. Kemudian saudara sekalian, jangan lupa seorang perencana yang baik, dia tahu sudah strategi apa yang akan dia lakukan. Itu perencana yang baik. Menggunakan media apa, menggunakan alat apa biar cepat sampai pada tujuan. Dia perencana saudara sekalian. Tapi kalau tidak merencanakan, dia tidak membawa perlengkapan dan alat yang mestinya harus disediakan pada perjalanannya. Tapi kalau perencana yang baik, dia sudah mengantongi strategi, metode, kemudian model apa yang akan saya kerjakan. Itu perencana, saudara sekalian. Kemudian juga ada lagi, saudara sekalian. Pentingnya perencanaan atau orang yang sering merencanakan dengan baik. Mesti dia itu mengurangi resiko ketidakpastian. Sesuatu yang tidak pasti dengan berencana, dia tidak bisa. Tapi kalau misalnya dia rencana dengan bagus, kemungkinan besar kepastian akan muncul daripada orang yang ujuk-ujuk tiba-tiba melakukan dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang berencana terhindar dari risiko ketidakpastian, saudara sekalian. Nah, terakhir ada lagi saudara sekalian, pentingnya perencanaan itu. Ternyata dengan berencana kita bisa melakukan pengawasan terhadap diri kita. Apa yang belum, apa yang kurang. Kemudian apa yang perlu diperbaiki. Ini namanya pengawasan, saudara sekalian.
Itu yang perencanaan yang baik. Sehingga dalam hal ini saya mengharapkan kepada para calon guru, jadilah seorang perencana yang baik. Karena penting sekali perencanaan itu, saudara sekalian. Nah, kemudian dari pentingnya perencanaan tersebut, seorang guru menjadi penting juga. Nah, kenapa saudara sekalian? Karena apa? Ya namanya guru memang dituntut untuk membuat perencana yang terbaik, karena yang dihadapi guru itu sekalipun tidak terlalu lama sepanjang hari ketika bertatap muka dengan siswa. Nah, tetapi urgensi perencanaan dalam pembelajaran menjadi sangat vital. Karena yang dihadapi itu adalah siapa? Adalah seorang siswa. Yang siswa itu dinamis sifatnya. Dinamis. Tidak bisa disamakan antara satu dengan lainnya. Karena memiliki keunikan. Nah, termasuk juga antar tahun ke tahun selanjutnya. Itu berbeda sudah siswa. Sehingga harus ada yang namanya perencanaan atau yang kita kenal dengan misalnya dengan RPP dan lain sebagainya. Nah, di sini saudara sekalian. Jadi jangan terpengaruh ketika saudara itu menjadi seorang guru, lantas kemudian kalian menyamakan antara siswa angkatan tahun A dengan angkatan B, itu tidak sama. Sehingga apa? Mestinya RPP itu, kalau RPP kalau dulu ya, kalau sekarang modul ajar, itu mestinya tidak hanya mengcopy paste, tetapi ada yang namanya perbaikan-perbaikan yang harus menyesuaikan dengan kondisi dinamika peserta didik. Seperti itu saudara sekalian. Nah, maka saudara sekalian dalam hal ini, kenapa kok dalam dunia pembelajaran seorang guru dituntut menjadi perencana yang kreatif, perencana yang baik, perencana yang inovatif. Nah, kenapa itu? Yang pertama saudara sekalian, urgensi perencanaan pembelajaran bagi guru. Pertama, kalau merencanakan dengan baik, kalau merencanakan dengan efektif, inovatif, maka materi dapat tersampaikan secara baik. Materi yang sedemikian rupa banyak itu bisa tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Baik diterimanya, baik menjelaskannya, kemudian baik juga kesannya dari siswa dalam menjelaskannya. Termasuk saudara sekalian, dalam menyampaikan materi tidak hanya baik, tetapi komprehensif. Tidak pernah ada satupun kealpaan tentang materi ajar. Semuanya secara komprehensif, secara utuh, saudara sekalian. Nah, ini materi. Yang kedua, saudara sekalian, urgensi perencanaan pembelajaran. Mudah mencapai tujuan atau indikator pembelajaran. Contoh misalnya, kalau kita mau ke halaman A, ketika kita merencanakan A, insya Allah akan nyampe ke A. Tapi kalau tidak punya tujuan atau tujuannya ada tapi tidak direncanakan dengan baik, susah untuk nyampe. Sama halnya dengan dunia pembelajaran. Kalau pembelajaran itu target atau tujuan atau indikator pembelajarannya jelas ada, yang itu harus dicapai, maka bagi guru yang pinter-pinter merencanakan itu mudah untuk dicapai. Misalnya siswa dapat menghitung pecahan desimal misalnya, maka nanti ketika dia merencanakan baik akan nyampe juga, dan siswa akan pasti memahami klub antara apa yang direncanakan dengan tujuan yang akan dicapai, sehingga sangat mudah dicapai kalau seorang guru itu pinter sekali dalam melakukan perencanaan pembelajaran. Karena indikator dan tujuan pembelajaran ini hal yang utama yang harus dicapai targetnya. Kalau tidak mencapai target, itu namanya gagal pembelajaran ini. Maka mulailah keberhasilan itu dari perencanaan pembelajaran. Itu yang kedua, saudara sekalian. Ada lagi, saudara sekalian. Ketika seorang guru menjadi perencana yang baik, yaitu mudah melakukan evaluasi, penilaian. Penilaian itu bisa penilaian secara pribadi, bisa penilaian terhadap siswa.
karena sudah direncanakan. Nah, bisa mengevaluasi diri, bisa memperbaiki diri, apa yang kurang dalam pembelajaran, termasuk dapat mengevaluasi dan mengukur anak sampai di mana target itu sudah anak-anak dalam mencapainya. Jangan-jangan tidak nyampe misalnya. Maka perencana yang baik akan mudah melakukan evaluasi. Jangan-jangan tindakan yang selama ini direncanakan belum sempurna, maka PR-nya harus menyempurnakan, saudara sekalian. Itu yang ketiga. Nah, yang terakhir ini yang sangat penting. Tidak ada nanti guru yang kehabisan materi gara-gara waktunya lama, tidak ada itu. Maka perencana yang baik itu, saudara sekalian, dia itu akan melakukan atau meluangkan waktunya secara efektif dan efisien. Efektif tepat dalam menyampaikannya sesuai dengan jam atau JPL mapelnya, termasuk efisien. Efisien, ia tidak membuang waktu, kemudian atau tidak kekurangan waktu. Seperti itu. Sehingga klub kalau misalnya direncanakan 2 JPL, ya 2 JPL harus terlaksana dengan tuntas. Seperti itu. 2 jam mapel, ya 2 jam mapel harus tuntas materi-materi atau indikator yang akan disampaikan. Ini perencana yang baik, saudara sekalian. Nah, maka saudara sekalian, seorang guru, urgensi perencanaan pembelajaran sangat penting sekali dan tidak bisa ditawar, yaitu guru itu nanti salah satunya dalam hal ini pinter-pinternya dalam membuat yang namanya modul ajar atau RPP, karena RPP itulah yang disebut dengan merencanakan pembelajaran, saudara sekalian. Oh ya, saudara sekalian, sebelum masuk pada target perencanaan pembelajaran, target ini berbicara nanti hal-hal yang harus dikuasai saudara dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Ingat saudara sekalian, ada 3 tipe seorang perencana. Ada perencana jangka panjang, ada perencana jangka menengah, ada perencana jangka pendek. Nah, guru diusahakan harus menjadi ketiga tipe ini. Seorang guru harus bisa menjadi perencana jangka pendek, paling tidak dia bisa membuat RPP atau modul ajar, dia bisa membuat yang namanya jangka menengah menjadi tipe jangka menengah, artinya dia bisa membuat promes, kemudian bisa membuat silabus kalau dulu, ATP kalau sekarang. Nah, dia juga bisa membuat yang namanya jangka panjang, paling tidak 1 tahun, yang namanya prota atau RPE itu. Nah, ini seorang guru tuntutannya. Maka saudara sekalian, target daripada perencanaan pembelajaran ini sekurang-kurangnya mahasiswa bisa nanti membuat RPE, yaitu rencana pekan efektif yang kita kenal nanti ambil di kalender akademik. Kemudian bisa membuat prota, program tahunan seperti apa, sebagai guru itu mengajarnya selama 1 tahun, promes, program semester, kemudian bisa membuat ATP. Oh ya, untuk perencanaan pembelajaran kita fokuskan pada kurikulum merdeka. Kemudian nanti yang terakhir adalah bisa membuat modul ajar atau RPP. Ini yang menjadi target kita dalam perkuliahan perencanaan pembelajaran yang harus dikuasai. Ini ada 5 hal. Itu saudara sekalian. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjalani hari demi hari dengan penuh merencanakan, calon guru yang bisa merencanakan dengan baik. Semoga berkah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.